Saya akan mulai berbicara dalam 3, 2, 1. Indonesia merupakan wilayah yang memiliki resiko terkenanya bencana alam paling sering karena posisinya yang unik secara geografis dan geologis. Indonesia terletak di cincin api Pasifik dan berada di pertemuan beberapa lempeng tektonik utama. Hal inilah yang menyebabkan Indonesia mengalami aktivitas seismik dan vulkanik yang intens, yang menyebabkan seringnya terjadi gempa bumi, letusan gunung berapi, dan tsunami. Kami selaku tim pemerintah sangat setuju dengan mosi perdebatan kita pada hari ini, yaitu Dewan ini akan melarang permukiman warga di daerah rawan bencana, contohnya seperti komplek gunung berapi, pantai rentan tsunami, dan sebagainya. Sebelum memasuki poin argumen saya akan menjelaskan terlebih dahulu apa definisi dari permukiman itu sendiri. Seperti yang Dewan Juri ketahui bahwa permukiman merupakan tempat atau lingkungan di mana kita tinggal atau dapat kita sebut juga sebagai tempat hunian di mana permukiman terdiri dari banyaknya rumah-rumah warga yang hidup berdampingan. Rumah sendiri dapat kita fungsikan sebagai tempat tinggal dan tempat perlindungan kita dari hujan dan panas matahari. Kemudian saya akan menjelaskan mengenai daerah rawan bencana, di mana daerah tersebut merupakan wilayah atau kawasan yang berpotensi besar terhadap bencana alam seperti contohnya itu gunung berapi, tsunami, gempa bumi, dan banyak lainnya. Tentunya kita harus pahami Dewan Juri yang terhormat bahwa daerah-daerah yang rawan bencana tersebut dapat membahayakan nyawa dan mampu meningkatkan kerusakan infrastruktur negara, sehingga pemerintah bertanggung jawab penuh terhadap keselamatan warga negaranya dan melindungi hak asasi manusia, yaitu untuk hidup dan mendapatkan kenyamanan serta keamanan dengan upaya melarang adanya pembangunan permukiman di daerah rawan bencana tersebut. Oleh karena itu, kami sangat setuju pada mosi perdebatan kita pada hari ini, yaitu melarang permukiman warga di daerah rawan bencana merupakan solusi yang paling tepat untuk mengurangi dan melindungi resiko kehilangan nyawa akibat bencana alam. Saya akan menyampaikan 3 poin argumen saya mengapa saya sebagai tim pemerintah sangat-sangat setuju dengan mosi perdebatan kita pada pagi hari ini, yaitu yang pertama, peningkatan keselamatan dan keamanan. Seperti yang sudah saya sampaikan bahwa pemerintah bertanggung jawab penuh atas keselamatan dan keamanan kehidupan warga negaranya. Keputusan pemerintah dengan melarang pembangunan di daerah rawan bencana sudah sangat benar dan saya sangat menyetujui hal tersebut. Mengapa? Karena kita harus yakini Dewan Juri bahwa hal tersebut dapat mengurangi resiko terjadinya hal-hal yang tidak kita inginkan seperti kematian yang meningkat, kerusakan infrastruktur negara, dan banyak dampak lainnya. Daerah yang rawan bencana alam tidak dapat diprediksi secara pasti kapan bencana atau musibah tersebut datang dan tidak sedikit dari dampak buruk yang diberikan. Contohnya seperti kehilangan tempat tinggal, kehilangan keluarga yang kita sayangi, peningkatan risiko trauma yang tinggi, sehingga mempengaruhi kesehatan mental warga buat kehidupan selanjutnya atau kehidupan ke depannya, dan yang terakhir menimbulkan kerusakan infrastruktur yang besar. Sebagai warga negara yang baik, sudah seharusnya kita saling menjaga keselamatan dan keamanan bersama demi kehidupan yang lebih baik juga. Begitu pula dengan tugas pemerintah dalam melindungi warga negaranya. Kemudian saya akan memberikan poin argumen saya yang kedua, di mana poin saya yang kedua juga akan memperkuat argumen saya selaku tim pro, yaitu mengurangi potensi kerugian biaya negara yang besar. Kita semua harus ketahui Dewan Juri, kita harus ketahui dengan betul bahwa bencana alam mampu meningkatkan kerugian biaya pada negara dengan jumlah dana yang tidak terduga-duga. Bencana alam mampu dengan mudah merusak infrastruktur yang sudah dibangun oleh negara, sehingga mengakibatkan pemerintah harus mengeluarkan dana untuk evakuasi, penyelamatan, dan dana pemulihan setelah bencana, baik dalam perbaikan infrastruktur, biaya penanggulangan bencana, dan biaya kesehatan untuk warga yang terkena dampaknya. Dengan melarang permukiman di daerah rawan bencana ini akan mengurangi beban finansial negara, karena negara tidak perlu berulang kali mengeluarkan dana yang besar untuk menanggulangi dampak bencana tersebut. Lalu di poin saya yang ketiga atau poin saya yang terakhir untuk memperkuat argumen saya, yaitu peningkatan efisiensi pengelolaan sumber daya dan perencanaan pembangunan berkelanjutan. Pembangunan permukiman di daerah rawan bencana dapat menghambat dan mempersulit kita dalam perencanaan dan pengembangan berkelanjutan di daerah tersebut. Hal ini menjadikan daerah tersebut menjadi wilayah yang tertinggal karena sulitnya mengakses teknologi pengembangan yang ada. Terlebih lagi, teknologi pendeteksi bencana di Indonesia masih belum berkembang. Hal ini tampak dari banyaknya kelalaian BMKG
dalam melakukan upaya preventif menghadapi bencana di Indonesia. Contoh nyatanya seperti kasus gempa bumi dan tsunami di Mentawai, BMKG gagal memprediksi akan datangnya tsunami dan gempa bumi tersebut. Hal ini merupakan kesalahan fatal yang menyebabkan ratusan hingga ribuan korban meninggal akibat kelalaian dari teknologi yang ada. Dari 3 poin dan contoh yang telah saya jelaskan dan saya sampaikan, bahwa saya dari tim pemerintah sangat-sangat yakin dan percaya bahwa Dewan ini akan melarang permukiman warga di daerah rawan bencana merupakan solusi dan langkah yang sangat tepat demi keberlangsungan kehidupan masyarakat. Seperti yang kita ketahui juga bahwa pemerintah sudah sangat bijak dalam menyikapi hal tersebut. Namun masih banyak dari masyarakat sekitar yang melalai atau melanggar aturan-aturan yang telah diberikan oleh pemerintah, sehingga pada akhirnya pemerintah harus balik lagi untuk bertanggung jawab atas hal tersebut. Maka dari itu, saya dari tim Pro sangat setuju dengan mosi perdebatan kita pada pagi hari ini, yaitu Dewan ini akan melarang permukiman warga di daerah rawan bencana merupakan solusi dan langkah yang sangat tepat. Demikian, terima kasih.